Kalau di Mabes Polri lain lagi, saya minta izin, saya sakit, kaki harus dioperasi. Mereka bilang, Habib, tidak diizinkan kecuali di rumah sakit Polri. Saya mesti dioperasi di rumah sakit Polri. Saya tolak, saya nggak mau. Loh kenapa Habib? Ini dokternya bagus-bagus, bukan soal bagus. Yang nangkep gue polisi, yang bunuh gue punya laskar polisi, yang nahan gue di sini polisi, yang ngobok-ngobok gue lagi dirawat di rumah sakit Umi polisi. Sekarang berobat ke polisi, dibunuh gue. Ya, sama juga kita bunuh diri. Ya kalau disuntik mati selesai. Enggak, saya enggak mau. Ya tapi enggak bisa Habib, ini kan sakit mesti dirawat. Ya saya mau dirawat, saya yang pilih rumah sakit, bukan Anda. Kalau Anda tetapkan saya harus diobati di rumah sakit Polri, saya tolak. Saya enggak percaya. Lu kenapa begitu? Gua enggak percaya, udah. Ya urusan percaya enggak percaya kan urusan kita, betul. Saya sangat yakin dan masih percaya dengan dokter-dokter Indonesia. Di Indonesia ini banyak dokter pinter, banyak rumah sakit bagus ya kawan, dan banyak rumah sakit yang punya alat-alat itu lengkap. Enggak mesti kita ke Singapura, ke Korea, ke Jepang, enggak mesti. Saudara, dokter-dokter kita yang belajar di Singapura juga banyak, memperdalam ilmunya, yang belajar di Korea juga banyak, yang belajar di Jepang juga banyak, kemudian ilmu-ilmu itu dia bawa ke Indonesia. Saudara, jadi saya nggak terlalu percaya dengan testimoni itu di medsos kan banyak. Ayo kita berobat ke negara sana lebih murah katanya, dan dokternya lebih bagus, hasilnya lebih begini, lebih begitu. Enggak, saya nggak yakin. Saya lebih yakin bahwa rumah sakit Indonesia, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swastanya, banyak yang bagus dalam soal observasi, pelayanan, saudara, dan pengobatan. Dan dokter-dokter Indonesia ini banyak dokter-dokter ahli, dokter-dokter hebat. Iya, Wak. Bahkan banyak pakar-pakar Indonesia, dokter-dokter hebat diundang ke Jepang, diundang kemana tempat. Dia mampu mengobati yang di negeri Jepang sendiri belum ketemu. Seperti salah seorang guru besar kita, profesor saudara, dia ahli mengobati epilepsi. Udah ribuan anak yang kena epilepsi diobati baik, saudara. Yang belakangan dia ada protes kepada Menteri Kesehatan, akhirnya dipecat, diberhentiin. Nah kan negeri kita begitu, ada yang protes langsung berhentiin, padahal ini ahli se-Indonesia nggak ketemu ahli seperti itu ya ikhwan. Nah akhirnya begitu diberhentikan, dia jadi guru besar di Jepang yang ambil. Nah jadi sekali lagi, rumah sakit kita banyak yang bagus, dokter kita banyak yang bagus, tapi memang aturan-aturan sistem kesehatan di negeri kita masih bermasalah. Nah bagaimana nggak bermasalah? Menteri Kesehatannya nggak ngerti kedokteran, nggak ngerti medis. Saudara, Menteri Kesehatan yang diangkat seorang bankir, ahli perbankan. Nah akhirnya mikirnya bagaimana dagang dengan rumah sakit, didagangin rumah sakit. Nah, dagangin obat, dagangin alat, dagangin pelayanan. Nah dokter-dokter dulu dinilai mereka punya prestasi itu dari segi bagaimana kemampuan mereka di dalam pelayanan masyarakat. Saudara, makin bagus pelayanannya, maka rekod mereka juga semakin baik. Kalau sekarang enggak, dokter itu dinilai bagus, saudara, kalau dia mampu banyak menghasilkan duit buat rumah sakit. Nah kalau pasiennya banyak, duit banyak yang masuk, itu baru dokter punya nilai. Nah jadi sekarang serba bisnis di mana-mana ya ikhwan. Nah ini yang jadi persoalan. Nah apalagi sekarang lagi ribut, ternyata Menteri Kesehatan gelar insinyurnya konon katanya palsu, lagi dituntut. Nah jadi bagaimana? Gelar insinyurnya palsu, dia nggak ngerti kedokteran, tapi diangkat jadi Menteri Kesehatan, amburadul sistem kesehatan di negeri kita. Bukan amburadul dokternya, bukan amburadul rumah sakit, yang enggak, rumah sakit Indonesia hebat-hebat saudara, baik yang negeri maupun yang pemerintah. Rumah sakit Indonesia ini hebat-hebat saudara, susternya juga luar biasa, dia punya pendidikan. Nah, makanya di rumah sakit kita lihat suster-suster di kita punya negeri itu kalau udah namanya infus, suntik, apa, kateter, pasang, jago-jago ya kawan. Kadang-kadang lebih jago daripada dokternya, karena setiap hari dia yang melayani. Dokter-dokter kita hebat-hebat saudara. Nah jadi sekali lagi, hanya ini yang jadi persoalan, regulasinya, peraturannya, sistem perumah sakitannya di negeri kita yang tidak baik-baik saja. Nah sehingga akhirnya ya kita lihat sekarang BPJS amburadul, orang-orang miskin akhirnya mau berobat saudara banyak telat, keburu mati saudara, banyak rumah sakit akhirnya nggak mampu juga untuk menampung pasien. Nah ini yang perlu dibenahi. Tapi kalau soal keahlian, dokter kita nggak kalah. Makanya dari awal banyak yang nawari saya, Habib ayo saya mau bayarin, Habib operasi berobat ke Singapura. Enggak, saya nggak mau. Habib ke Malaysia, itu di Penang ada begini testingnya. Enggak, saya nggak mau. Saya sering pulang pergi ke Malaysia. Enggak, saya nggak mau. Saya di Indonesia kenal dokter-dokter bagus kok.
Saya punya kenal dokter jantung yang bagus, dokter ginjal yang bagus, dokter paru yang bagus, dokter onkologi soal kanker juga ada yang bagus, dokter ortopedi, sub tulang belakang yang bagus, dokter saraf, bedah saraf, bagus-bagus kok Indonesia. Enggak, saya enggak mau. Ada yang nawarin, Habib bagaimana kalau ke Jepang, Habib bagaimana kalau Korea, ada yang lagi nawarin ke India, India juga terkenal dengan pengobatannya. Enggak, saya enggak mau, saya mau di Indonesia, saudara. Nah, jadi karena saya masih punya trust, kepercayaan dengan dokter-dokter Indonesia dan rumah sakit Indonesia, saya nggak mau berobat keluar. Alhamdulillah di sini kita ketemu dokter-dokter yang bagus, dokter yang baik, dan rumah sakit yang pelayanannya juga bagus. Memang selama ini saya lebih memilih rumah sakit Islam. Kalau nggak terpaksa saya nggak mau ke rumah sakit lain. Di Jakarta saya berobat di rumah sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Peralatannya lengkap, pengobatannya bagus, dokternya juga pengalaman. Suster-susternya juga Islami, saudara. Waktu-waktu sholat kita diingetin, alat-alat tayamum juga disediakan, saudara. Pengajian 24 jam, saudara, aman. Enak kita berobat di situ. Jadi berobat tuh hati tenang, mental enak, pikiran tenang, obat serba lengkap. Alhamdulillah. Guru dokter-dokternya juga banyak yang ikut pengajian. Jadi aman, saudara. Nah begitu juga kalau di Bogor saya berobat di rumah sakit Umi, saudara, yang dulu diobok-obok itu. Saya berobat ke sana diobok-obok sama wali kotanya, saudara. Dia berusaha mengkriminalisasi. Sekarang wali kotanya diangkat jadi wakil menteri dalam negeri. Emang udah ngawur nih kita punya negeri ya, kawan. Orang-orang bermasalah diangkat jadi menteri, jadi wakil menteri. Tahu standarnya apa? Mestinya orang-orang bermasalah seperti itu singkirkan. Itu yang bikin presiden kita akhirnya kerjanya jadi amburadul. Nah, karena orang di sekitarnya orang-orang yang bermasalah, saudara. Dulu waktu saya di sidang lucu, saudara, jaksa, saudara, para penuntut dan lain sebagainya bilang, Habib Rizik kan tinggal di Jakarta, betul? Kenapa berobatnya di Bogor? Orang mau berobat kemana kek? Kenapa jadi lu yang ribet? Sampai dihitung jaksa, itu dari Petamburan sampai ke rumah sakit Umi itu ada belasan rumah sakit. Dihitung, ada rumah sakit Pelni, ada rumah sakit apa nih Budi di sini nih, Bakti Mulia, dihitung. Kemudian begitu lewat Tebet ada rumah sakit Medistra. Lewat lagi saudara ada rumah sakit PON, dihitung sama dia. Ini kan banyak rumah sakit, sampai sekian belas rumah sakit. Kenapa milihnya rumah sakit Umi? Kita milih rumah sakit Umi disalahin. Apa ini negeri, saudara? Saya mau tanya, kita mau berobat di mana aja boleh gak? Wah, kita bayar. Dan saya berobat bayar nggak pakai BPJS, saya bayar, urusan saya dong. Urusan kita kan. Diprotes sampai jaksa mengatakan, ada apa Habib Rizik berobat ke rumah sakit Umi? Padahal dari rumah Petamburan ke rumah sakit Umi ada sekian rumah sakit, sekian belas dilewati. Wow. Sampai rumah sakit depan rumahnya, maksudnya Pelni, saudara, dilewati juga. Ada apa? Hakim ikut nanya, coba ya terdakwa jawab, kenapa ya? Ini hakimnya, jaksanya, kita pikir pinter, pada beler. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, karena saya nggak mau ribet, sebenarnya kalau kita mau jawab ya terserah aneh dong. Anda mau berobat di mana, duit aneh, yang bayar aneh, Anda pilih urusan aneh, betul? Nah, akhirnya saya jawab, saya sampaikan karena memang selama ini saya sering berobat di rumah sakit Umi, sehingga catatan medis sekian tahun yang saya berobat adanya di rumah sakit Umi. Udah gitu dokter-dokternya sudah lama menangani kita, jadi saya nggak perlu dari nol lagi. Nah, kalau berobat ke rumah sakit Umi, saya katakan saya nggak perlu dari nol lagi, dokternya udah punya catatan. Oh, Habibnya ada gula, oh Habib ada ini, oh Habib ada itu, oh obat-obat yang mesti dikasih ini, oh nggak boleh yang ini. Nah, kalau ke rumah sakit yang baru nanti dari nol lagi. Tuh hakim cuma ngangguk-ngangguk, oh begitu. Saudara, kalau di Mabes Polri lain lagi. Saya minta izin, saya sakit, kaki harus dioperasi. Mereka bilang, Habib tidak diizinkan kecuali di rumah sakit Polri. Saya mesti dioperasi di rumah sakit Polri. Saya tolak, saya nggak mau. Loh, kenapa Habib? Ini dokternya bagus-bagus, bukan soal bagus. Yang nangkep gue polisi, yang bunuh gue punya laskar polisi, yang nahan gue di sini polisi, yang ngobok-ngobok gue lagi dirawat di rumah sakit Umi polisi, sekarang berobat ke polisi, dibunuh gue. Ya sama juga kita bunuh diri. Ya kalau disuntik mati selesai. Enggak, saya enggak mau. Ya tapi enggak bisa Habib, ini kan sakit mesti dirawat. Ya saya mau dirawat, saya yang pilih rumah sakit, bukan Anda. Kalau Anda tetapkan saya harus diobati di rumah sakit Polri, saya tolak. Saya enggak percaya. Loh, kenapa begitu? Gua enggak percaya, udah. Ya urusan percaya enggak percaya kan urusan kita, betul? Rumah sakit Islam Cempaka Putih saya percaya,
rumah sakit Umi saya percaya, yang saya percaya saya datang. Rumah sakit ente gua nggak percaya. Lo kenapa nggak percaya? Nah, kena nangkep gua lo, yang bikin susah gua lo, betul? Yang bunuh 6 laskar lu juga. Nah, saya tolak. Nah, akhirnya terakhir baru diizinkan. Ya sudah, kalau gitu Habib pilih yang mana? Saya pilih Rumah Sakit Islam Jakarta. Nah, jadi waktu saya di penjara, saya dikirim ke sana, diobati, dioperasi. Saudara, setelah selesai operasi seminggu dirawat, saya dibalikin lagi ke rumah sakit, ke Mabes Polri untuk melanjutkan penahanan. Nah, jadi artinya apa saudara? Berobat itu kan tergantung kepercayaan kita. Ingat, begitu kita yakin dengan dokter, kita percaya apa yang disampaikan, kita yakin dengan obat yang diberikan, itu udah separuh obat. Percaya daripada diagnosa dokter itu sudah separuh obat. Separuhnya lagi ya tergantung obat yang kita minum. Obatnya disiplin enggak, tertib enggak, bagus enggak. Tapi percaya aja udah setengah penyakit udah tersembuhkan saudara. Nah maka itu sekali lagi saya nggak percaya berobat di luar negeri, saya nggak percaya berobat di beberapa rumah sakit yang saya lihat tidak nyaman ya dengan para pejuang Islam atau bisa berbahaya saudara buat para pejuang Islam. Tentu saya pilih rumah sakit yang saya percaya. Nah kira-kira jelas gak nih?